akhir-akhir ini sering kita terhebohkan atau terviralkannya pola semacam guru sekolah, pembimbing pondok pesantren, ustadz dan sebagainya terungkap kebenarannya bahwa akhlak moral mereka tidak semulia status sebutan yang layak mendapat tempat sebagai mereka yang berprofesi sebagai pembimbing, guru, dan seharusnya bisa dijadikan panutan. Kenyataannya jauh dari yang seharusnya. Adab mereka itu benar-benar menjijikkan dan tidak layak. Bahkan dari sebagai manusia yang mendapat sebutan punya akal dan pikiran, mereka berlaku seperti binatang atau tidak punya otak. Contohnya yang terjadi di SMP Depok itu ya, seorang guru yang melecehkan muridnya, dimulai dari sering menelpon siswinya, mengajak-ngajak yang berbau begitu. Sebenarnya kejadian seperti itu banyak bertebaran, mungkin di setiap sekolah oknum seperti itu berterbaran, cuman tidak terekspos atau tidak terendus karena ketakutan dari para siswi yang mendapat pelecehan menikah atau dari dogma tentang aib tidak boleh disebarkan itu. Pada para generasi muda yang punya keberanian mengungkap segala ketidakberesan, ketidakbenaran seperti itu, saya acungi jempol. Tidak ada aib-aib gitu. Yang sebenar itu aib ya dikeluarkan biar bisa menjadi contoh agar yang lain tidak berani melakukan seperti itu. Paham aib adalah disembunyikan itu hanya akan memupuk para tidak berakhlak menika, apalagi yang memakai atribut sebagai seorang guru, pembimbing dan sebagainya itu, yang seharusnya jadi panutan justru menjadi racun dunia, racun pendidikan, racun dalam pembentukan jiwa-jiwa baru, jiwa generasi muda yang seharusnya layak mendapat sesuatu yang lebih dalam pembentukan jiwa mereka, gizi asupan secara jiwa, tapi mereka justru dirusak, teracuni oleh para pembimbingnya, dan orang yang seharusnya memberi nutrisi justru memberi racun. Paham menyembunyikan aib itu saya sangat tidak setuju, sangat memicu orang. Meskipun mereka kelompok, saya sering menyebutnya penjajah putih itu, kan memberi aturan-aturan, dalil-dalil yang menguntungkan ketidakbenaran, mendukung sifat-sifat busuk yang tidak bisa dilayakkan, menggunakan ketertarikan mereka untuk merangkul sebuah dosa atau kegelapan biar mendapat dukungan dari sesuatu yang tidak berbudi, tidak berakhlak. Contohnya seperti kalau laki-laki boleh menikah banyak, itu kan itu paham hanya menguntungkan satu pihak. Apa benar itu paham seperti itu, ajaran seperti itu? Kalau kita manusia yang punya akal dan mengatakan keadilan itu sama haknya, kenapa hak perempuan dan laki-laki tidak sama? Hah? Kalau disebutkan sama, misalkan laki-laki yang beri nafkah, apa semua laki-laki seperti itu?
haknya yang sudah dilabelkan, yang sudah distrukturkan itu diminta, tapi tanpa adanya kewajiban. Hanya menggunakan bungkus sebagai laki-laki. Kebenaran macam apa itu? Seperti akhlak guru yang paling penjijik. Saya paling benci orang menggunakan label sebagai pembimbing tapi kelakuannya seperti itu. Para seperti Ksatria Peningit menika, pengaku Satrio Peningit. Hanya mengaku satrio, kelakuan mereka sangat tidak layak, bahkan seperti binatang. Nafsu mereka dipupuk seperti binatang. Cara berpikirnya, cara berucap dan sebagainya sangat tidak layak, bahkan disebut sebagai manusia saja tidak layak. Gila. Mereka termasuk golongan binatang yang tidak punya adab dan kelakuan, merasa Satrio Piningit merasa enaknya sendiri, dikti-dikti perintah-perintah. Mengerikan. Ngaca bos sebelum jadi Satrio Piningit, Anda layak atau tidak? Dan sampean yang berkata tidak bagus itu, saya ajuki jempol tapi terbalik. Seperti kembali lagi seperti yang dilakukan oleh guru di SMP Depok itu. Saya sendiri waktu SMA, tapi sering kali guru-guru itu bermaksud agak kurang ajar gitu ya, pegang-pegang tangan mau, terus saya kan orangnya ya berani ya, tak pelili iya, saya ucapkan yang guru kok kayak ngono ya, semacam itu. Terus waktu di luar jam, kamu berani sama guru, kamu nggak takut tak kasih nilai merah gitu. Ancamannya itu guru itu seperti itu. Sedangkan Siva yang masih kecil akan ketakutan biasanya. Dan saya melihat dari teman-teman saya yang rata-rata baik parasnya cantik, itu secara otak yang agak kurang, tapi tiba-tiba nilainya tinggi-tinggi, mendapat ranking karena baik sama walinya, misalkan begitu. Pada tiap mata pelajaran guru-gurunya dideketi semua, tapi tidak semua guru yang itu memang memaksakan kehendaknya. Banyak juga karena jiwa-jiwa yang kurang bimbingan itu memang sengaja mendekati guru-gurunya agar mendapat nilai bagus. Yang paling lucu, kelebihan saya waktu itu, saya di SMP, kelebihan saya itu dalam nilai sejarah, dalam pelajaran sejarah. Dari SD sampai lulus SMP, nilai sejarah saya itu selalu 9. Memang tidak ada 10, tapi selalu 9. Tapi di SMA yang anehnya pelajaran PSBB, saya diberi nilai 5. Itu gurunya yang punya sejak awal saja kelas 1 SMA itu sudah ada niat. Kelihatan dengan kelompoknya guru-guru itu banyak sekali mencoba memegang tangan atau kurang ajar dengan kata-katanya, pegang janggut gitu. Ya wajar kalau akhirnya saya unen-uneni, saya ceramah itu guru. Terus saya dicap sebagai anak uling, anak nakal, semacam itu, karena saya tidak memenuhi hasrat binatang para guru yang tidak layak disebut guru seperti itu. Salah satunya ya guru yang pernah mau melecehkan saya di pramuka itu. Karena rasa hormat, di bagaimanapun saya adalah seorang siswa, menghormati para guru. Mereka mensalah artikan atau memanfaatkan posisinya untuk melecehkan para siswanya. Yang saya sebutkan juga teman saya yang pernah dinodai guru waktu disuruh mengoreksi pelajaran, ternyata jebakan oleh guru-guru bejat menika. Ya begitu, pasti banyak sekali, ribuan guru seperti itu. Perlu dikoreksi.
Kembali pada pembahasan jiwa-jiwa terpilih yang tersakiti atau jiwa-jiwa yang menjerit karena ketidakadilan dan tekanan kebuntuan langkah, seperti yang dialami misalkan dari para generasi muda, calon penerus generasi berkualitas. Memang segala sesuatu itu ditempa oleh rasa sakit, perih, dan karena saya bilang seharusnya berterima kasih pada rasa sakit. Tapi tidak seharusnya sekejam itu mereka mendapat perlakuan seperti itu jika jiwa-jiwa yang bersih menika ternodai dan tidak mendapat pertolongan ketika itu memang skenario alam dong ya. Beda lagi dengan manusia yang memang mentalnya menghalalkan segala cara. Terserah mereka melakukan hasrat mereka dan kesesatan mereka pada keinginan mereka sendiri. Saya bicarakan adalah jiwa-jiwa yang bersih, calon-calon yang memang pada dasarnya punya kepribadian bagus, prinsip yang menuju kebaikan lah. Tidak layaknya mereka dalam segi hal pelecehan, meskipun akhirnya akan menempa mereka selayaknya pusaka keris yang dibentuk, dipamor oleh pukulan, hentakan, panas api, dan segala unsur yang bisa memperindah pamornya, membentuk ketajamannya, menggembleng, apalah itu akan sebutannya. Dan yang penting sederek tahu yang saya maksudkan. Mereka calon kesatria, penjaga marwah Nusantara menika harus juga mendapat penjagaan ekstra dari alam, yang pada akhirnya kita akan berakhir pada pelabuhan Satrio Piningit atau satrio-satrio terpilih Nusantara dari leluhur sakti dan mulia. Esensi dari Satrio Piningit menika itu sendiri hanya bisa dipahami oleh para jiwa-jiwa yang pernah perih, jiwa-jiwa yang pernah sakit hati, dipatahkan kehidupan, terluka, terjatuh, tergulingkan, terhempaskan, yang akhirnya mendidik mereka untuk memerangi rasa sakit yang mereka alami. Karena rasa sakit jangan dihidupi, saudara. Jangan hidupi rasa sakit. Kita digembleng, ditempa dengan rasa sakit bukan untuk menghidupi rasa sakit, tapi membunuh rasa sakit. Sehingga kita menjadikan rasa sakit kita itu sembuh meskipun menimbulkan bekas. Fungsi bekasnya adalah untuk mengingatkan kita agar tidak terluka lagi. Bekasnya sudah cukup. Jadikan bekas adalah sesuatu yang indah, kekurangan yang indah, dan kelebihan luka. Perjalanan atau spiritual adalah
suatu perjalanan atau suatu perjalanan batin yang tidak semua orang berani menerobos. Spiritual itu adalah perjalanan yang dibayangkan begitu sulit, begitu penuh tempaan, sehingga tidak semua orang berani memasukinya. Hanya para jiwa-jiwa kesatria yang berani memasuki atau tantangan yang ada di dalam lorong spiritual menika. Jadi memerlukan kekuatan batin, kekuatan mental, daya tahan mental, daya tahan batin, dan daya tahan segalanya. Tidak bisa yang daya tahannya cek-cek, baru jatuh sekali sudah merasa terbunuh oleh kehidupan. Orang yang sudah pernah mati saja tidak merasa mati kok. Itu baru jatuh terus merasa satrio piningit. Lucu sekali, badut sekali. Terus yang memaksakan diri itu yang suka tertawa-tawa karena dijangka ada melawan sambil tertawa, masih saja tertawa di channel saya. Udah saya nonaktifkan sebenarnya, nggak tahu ini aktif lagi. Buka YouTube yang udah baru 8 bulan sudah merasa satrio piningit. Itu karena gara-gara channel-channel yang cari subscriber dengan memberi harapan bahwa satrio piningit banyak itu loh saudara. Mereka itu tujuannya untuk mencari bola. Jadi memphp memberi harapan banyak orang golek aman, padahal aslinya orang wani, tidak berani mengatakan kebenaran. Cari aman mereka. Kesatria apa semacam itu? Kesatria itu berani melawan ketidakbenaran. Kalau yang sampean lawan channel saya karena dan tertawa-tawa, itu konyol sekali itu. Banyak komen yang belum saya hapus, yang orang suka tertawa jelas itu. Orang-orang butuh pengakuan itu. Saya biarkan masih terbaca orang lain dulu, nanti mesti saya hapus. Konyol. Tidak banyak sederek yang berani melampaui rasa sakit itu masih dengan berlapang dada, masih dengan keteguhannya. Justru mereka bangkit melalui kerendahan hatinya tanpa kesombongan. Tidak mentertawakan diri sendiri, tidak mentertawakan orang lain. Mereka yang terpilih tertawa karena keceriaan, bukan mentertawakan sesuatu, tapi tertawa benar-benar karena sesuatu yang lucu, berlabel bahagia. Karena memang suatu ya memang pantas tertawa, tertawa itu sebagai bentuk pengungkapan rasa bahagia atau ketulusan, kedamaian, bukan mentertawakan karena diri Anda layak ditertawakan. Oke, sama saja halnya Anda mentertawakan diri Anda sendiri karena merasa paling pintar. Oke, yang suka tertawa konyol itu Anda seperti badut tapi tidak lucu. Ingat sederek, suatu kebangkitan tidak akan pernah mau kembali dari sesuatu yang sudah membakarnya. Rusak masih bisa diperbaiki, tapi terbakar ora ono ceritane, kecuali dimusnahkan sampai hitamnya hilang
diganti yang baru, tidak bisa lagi diperbaiki. Itulah sederek, jika kita sedang menjalani suatu penderitaan atau masalah kehidupan, janganlah menjadikan kita itu dendam yang berlebihan. Gunakanlah dendam yang positif untuk memacu diri kita dan menenangkan diri bahwa ini ujian. Memang tidak semudah teori, karena saya pun dulu waktu masih muda seperti itu. Seakan-akan dunia itu telah tidak adil kepada diri kita sehingga kita dendam dan melakukan apa yang kita jalani kepada orang lain. Tapi saya tidak seperti itu. Saya hanya dulu waktu masih merangkak ya, istilahnya si ongol-ongol itu merasa dunia ini tidak adil. Seperti itu. Tapi saya tidak lantas ketidakadilan yang saya alami saya terapkan ke orang lain atau orang-orang dekat saya. Tidak, saudara. Saya sudah menganggapnya kepedihan itu adalah sebuah pesan. Jadi masalah, penderitaan, hempasan, kesandung kesampar, pahit getirnya, hempasan atau gemblengan jiwa yang seakan kita itu dikeplek-keplekkan oleh kehidupan. Itu saya anggap sebagai sebuah pesan yang belum saya temukan. Yang membuat pusing saya ada kenapa tidak saya temukan pesan tersebut. Macam itulah saudara. Lalu saya tergerak hati saya melakukan puasa. Perenungan diri, tidak hanya merenung, namun tidak. Perenungan diri kita melalui dengan misalkan kita menyukai makan sesuatu, kita melawannya, gitu. Berusaha melawan nafsu diri sendiri. Misalkan kita dalam menyukai seseorang, tidak langsung serta-merta apa yang kita sukai atau kita saksir, misalkan kesana ABG, terus mengiyakan apa yang menjadi nafsu ambisi kita. Saya melawan diri sendiri sudah sejak disebut ABG sederek, karena saya dasarnya benar atau ketidakbenaran satu akhlak itu adalah cermin dan kehormatan bagi yang tidak saya tahu kejelasannya. Saya berjalan lurus, tidak peduli arah tujuannya, tapi saya tahu tujuan perjalanan saya adalah menuju sesuatu yang kebenaran. Meskipun kebenaran itu saya belum tahu arahnya, saya mencari jalan sendiri. Babat alas istilahnya. Saya tidak pernah menyerah. Pantang bagi saya putus asa. Makanya saya selalu bangga dengan diri saya pede. Ratusan kali dijatuhkan, saya bangkit terus dan maju terus meskipun terseok-seok. Semangat saya selalu menjaga api semangat saya. Saya menjaga api di dalam diri saya. Menjadi sesuatu yang membakar, memasak, mematangkan. Karena saya pernah terbakar oleh kehidupan. Menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa dikembalikan. Seperti yang saya katakan tadi. Sesuatu yang sudah terbakar tidak bisa dikembalikan. Diperbaiki tidak bisa. Luka bakar di dalam hati saya membuat api agar saya mampu membakar. Tidak lantas mencelupkan ke air
agar hilang apinya. Tidak. Saya hidupkan api yang pernah membakar saya. Yang membakar saya api, hangus. Saya mencari api itu sehingga menghidupkan kembali api tersebut. Saya hancurkan sekalian untuk menjadi serbuk hormon, untuk menjadikan tanah, istilahnya tanah yang terbakar itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menumbuhkan sesuatu yang baru, ditanami bibit unggul, dan bibitnya itu ada saya anggap diri saya sendiri. Saudara, semoga wedaran saya ini bermanfaat. Saya yakin ada entah satu apa dua bermanfaat. Dan ini adalah untuk sederek-sederekku yang sefrekuensi dengan saya. Menjadikan sesirkel sama saya. Satu mode. Tidak untuk para bodong yang kurang ininya itu. Mengaten kemawon wedaran dari saya. Semoga bermanfaat. Rahayu.